Halo, berjumpa lagi dengan saya Suranta Purba. Eh, ini dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 diadakan eh, challenge cooking with Shikojo. Jadi saya iseng ikut lomba dan ternyata dipercayakan saya memperoleh juara 1. Hari ini saya bikin bawal asam manis, rasanya enak banget. Bawalnya saya pakai dari Shikojo Premium Seafood. Kualitas ekspor, first grade, tidak pakai pengawet, bahan kimia, formalin, dan 100% halal. Cara masaknya begini. Bawal disayat, dikasih garam, kemudian dimarinasi. Bahannya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, tomat, paprika, daun bawang, nanas, semuanya diiris-iris. Bawalnya dikasih tepung terigu, kemudian disiram minyak panas supaya mekar, baru deh digoreng sampai warnanya kecoklatan. Semua bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi ditumis. Oh ya, bawal ini sangat fresh. Karena ditangkap dari laut lepas, langsung dibekuin di kapal. Jadi pas dimakan, bawalnya fresh kayak baru ditangkap. Nah, semuanya ini bisa kita dapatkan di Shikojo. Mantap! Padahal saya belajar masak ini dari YouTube gitu. Jadi saya terpaksa belajar masak sejak 3 tahun yang lalu karena ditinggal sama istri. Ya. Saya sudah 3 tahun ditinggal sama istri, jadi saya harus belajar masak begitu. Saya belajar masak itu melihat dari YouTube, sering juga anak-anak ngeledek. Karena di YouTube itu kan YouTubernya bilang kan, Bunda, jadi resepnya nanti begini ya, potong bawangnya, lalu resepnya ini bla 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 begitu. Anak-anak ngeledekin, Pak, Bapak dibilang Bunda tuh, Bapak pakai lipstik dong katanya. Jadi mereka ngeledekin gitu karena bapak-bapak harus masak begitu kan. Tapi ya memang begitu situasinya, jadi harus masak. Karena saya kalau beli di luar, selain mahal, juga saya merasa takut kurang higienis gitu. Karena sering sekali kalau di rumah makan itu kan, kalau nggak habis hari ini, atau kemarin nggak habis, maka dipanaskan lagi gitu, ditambah lagi garamnya gitu kan. Bahaya kan, darah tinggi. Dan juga mecinnya banyak. Kalau kita masak di rumah, ya kita bisa masak sesuai selera kita, mecinnya sedikit saja, kemudian menu apa yang kita suka tinggal masak begitu. Nah, jadi itulah ada hikmahnya belajar masak itu sehingga sekarang bisa memperoleh juara. Saya teringat lagi ya 3 tahun yang lalu memang saya sempat bingung ya, karena pertama ditinggal sama istri. Anak masih yang paling kecil itu kelas 1 SD. Saya bingung, dia sekolah nanti gimana? Siapa yang ngantar? Kalau aku nanti kerja, saya kerjanya kan di lapangan gitu. Kalau nanti saya kerja, siapa yang ngantar dia gitu? Sementara kakaknya kan kuliah di Jogja, abangnya masih SMK. Gimana caranya? Saya sempat bingung. Atau saya ubah profesi. Saya jualan di rumah saja sambil menjaga si kecil begitu. Saya sempat bingung, sempat stres begitu. Tapi saya jalanin aja. Saya belajar masak untuk anak-anak. Kemudian sering sekali pada saat dia sekolah, saya sambil masak. Kemudian, oh Pak, seragam saya mana Pak? Oh iya, sebentar. Bukunya juga yang mana nih Pak? Udah, saya sibuk ke depan ngurusin ke kamar, ngurusin bajunya gitu. Ternyata masakan saya gosong di belakang. Aduh, sangat repot sekali. Sangat bingung saya. Tapi seiring dengan waktu, akhirnya bisa juga masakan nggak gosong, anak juga terurus gitu. Apalagi sekarang, ya udah sambil nyapu, sambil nyuci, sambil masak, sambil ngurusin si kecil, itu udah gape sekarang, udah biasa. Allah bisa karena biasa katanya. Allah bisa karena biasa, ya gitu kata pepatah ya kan. Nah,
Eh, Tadi ngomongin 3 tahun yang lalu ya, saya eh, sempat protes juga waktu itu. Sempat protes kepada Tuhan. Ya, kenapa? Kenapa istri saya masih muda begitu? Ya sekitar 48, 49 pada saat itu dia meninggal. Tuhan kenapa? Kenapa harus diambil pasangan saya? Kalau rumah tangga itu ibarat patah sayap sebelah itu nggak akan sempurna terbangnya begitu. Jadi saya protes. Tapi seiring waktu, setelah beberapa lama, baru saya menyadari. Ternyata Tuhan itu memang udah mengatur langkah pertemuan dan maut, hari lahir kita dan kapan kita akan dipanggil lagi, itu udah haknya Tuhan. Dia yang mengatur yang terbaik dalam hidup kita. Kita tidak boleh protes. Memang kalau saya pikir-pikirkan lagi sekarang, istri saya itu dulu sangat menderita. Karena dia harus cuci darah 2 kali dalam seminggu. Itu darahnya itu disedot, masuk ke mesin, kemudian dibersihkan, masuk lagi ke dalam. Itu selama 7 jam dia harus jalani. 2 kali seminggu. Dia sangat menderita. Kadang dia demam. Kadang dia harus opname karena tidak boleh minum banyak. Kalau dia hanya 600 mili dalam sehari. Kalau lebih, paru-parunya terendam dan harus opname gitu. Jadi sering berapa kali masuk rumah sakit di opname gitu. Kadang dia demam karena cuaca dan lain-lain. Karena kecapean, sesak sehingga harus dirawat. Kasihan sekali dia pada saat itu. Dia bertahan sampai 1 tahun 3 bulan dia menjalani cuci darah. Tetapi satu hal yang positif saya lihat dari istri saya. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tetap semangat. Dan dia tidak menunjukkan sakitnya. Dia kalau mau berangkat cuci darah, dia pakaian rapi, rambut disisir. Kemudian tetangga bertanya, mau kemana Bu? Pak, katanya. Oh ini mau ke salon, katanya. Maksudnya ke salon itu, cuci darah itu. Jadi dia tetap optimis, tetap semangat menjalani kehidupan. Dia nggak mengeluh, seperti itu. Dan memang setelah selesai menjalani cuci darah, dia itu seger lagi. Karena memang tadi darah yang kotor itu kan racun-racun di dalam dibersihkan sehingga setelah dicuci darah seger lagi. Memang seperti itu. Nah, jadi saya flashback lagi bercerita masa lalu saya ini. Tapi maksud saya bercerita ini tadi juga maksud saya bahwa mudah-mudahan bermanfaat. Seandainya kita mengalami seperti yang saya alami, ditinggalkan pasangan, jangan putus asa. Pasti ada jalan keluar. Yang penting kita jangan down, jangan stres, jangan depresi. Jalani aja hidup ini dengan semangat. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluarnya. Seperti masalah memasak, ada solusinya. Bisa belajar. Masalah rezeki walaupun hanya tinggal sendiri, Tuhan akan cukupkan. Walau kadang-kadang kesusahan, tapi Tuhan cukupkan. Nah, burung-burung di udara juga, dia tidak menanam, tetapi dia dicukupkan. Dia bisa makan seperti itu. Nah, jadi memang seperti itu dalam kehidupan ini. Jadi mudah-mudahan seandainya teman-teman sekalian ada mengalami ditinggal pasangan, jangan putus asa, tetap semangat. Tuhan itu adil. Dia memberikan yang terbaik. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dia tahu bahwa kita sanggup menjalaninya sehingga diberikan cobaan seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi kita dan tetap semangat.